Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Para buya, para masyayikh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, waktunya 30 menit katanya. Apa prinsip dasar daripada akidah Imam yang 4 dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Karena banyak sekali kalam-kalam la asasalah, ya, la asasalah, ya, tidak ada asasnya, berbicara begini, kamu mazhab Syafi'i tapi akidahmu nggak Syafi'i. Itu masih oke. Dia ngomong begitu masih terima. Yang paling lucu, paling konyol, kalau bahasa di pesantren, jahilun murakkab. Jangan diterjemah Buya ya. Apa kata dia? Emang Nabi Asy'ari? Gitu, itu ngomongnya. Sama orang begini nggak usah dijawab, tinggalin aja orang begitu. Ya, nggak ada manfaatnya ngobrol sama orang begitu. Ya. Emang Nabi Syafi'i? Berarti dia nggak ngomong, tapi nggak ngerti sejarah. Nggak usah pakai ilmu dulu deh, pakai sejarah biasa aja. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir 150. Jadi logika dia ikut Syafi'i, berarti ikut agama Syafi'i, bukan ikut agama Nabi. Itu logika. Logika sahih atau ghairu sahih? Hah? Sokih ya? Songkih. Ada bahasa gitu nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau di kampung saya ada itu. Nah, ini harus diluruskan. Pertanyaan begini itu pertanyaan konyol, mati bunuh diri itu namanya. Itu kalau kita tanya sama tahun wafat aja udah beres dia, ya. Kalau ada yang nanya gitu, gimana cara jawabnya? Bro, sini. Pertanyaan kamu diluruskan dulu. Itu pertanyaan tidak benar. Nggak benar gimana? Imam Syafi'i itu ikut Nabi, Asy'ari itu ikut Syafi'i. Tahu dari mana? Makanya belajar ilmu sanad. Ini Ustaz Arnof udah hafal nih sanadnya karena udah sering saya bacain. Ya. Imam Syafi'i ke Nabi itu 2 atau 3 orang, tergantung jalur gurunya siapa. Jika jalur gurunya Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik, itu jaraknya dengan Nabi bisa 2 atau 3, ya, bisa 4 malah. Kalau yang paling gampang kan Malik, Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Malik, Nafi', Ibnu Umar, 3 orang doang langsung Nabi. Berarti akidahnya Imam Syafi'i itu akidahnya Nabi. Tapi saya mau tanya nih, para masyayikh ini kan Syafi'iyah semua, bener? Serius? Aneh mau denger deh. Boleh mau Hanbali, tapi sini sanadnya kita tanya. Boleh mau Hanafi juga boleh. Kita juga belajar kok mazhab-mazhab lain. Bener Syafi'iyah ya? Mu'azzamu. Azul. Kayaknya kurang yakin nih. Imam Syafi'i berguru ke Malik. Imam Malik berguru ke Nafi', Nafi' berguru ke Ibnu Umar. Itu sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Lafaz Malik, Nafi', Ibnu Umar itu 3 orang. Ya, disebut as-silsilah az-zahabiyah. Kalau jalur Sufyan nanti pakai Yahya Al-Qattan, ya. Ibrahim An-Nakhai, terus jalur nanti Ibnu Mas'ud. Sama ke sahabat semua. Kita menyebutnya silsilah. Kita nyebutnya silsilah. Bermazhab itu bukanlah buat agama baru, tapi mengikuti orang yang meriwayatkan pemahamannya dari Nabi. Ini paling gampang gini. Ilmu itu kita bagi aja 3. Ilmu fikih, ilmu riwayat, sama ilmu zauq. Ya. Ini sebenarnya ilmu banyak, nih kita gampang aja pada siang ini. Ilmu fikih artinya pemahaman. Pemahaman apa? Terhadap riwayat. Imam ahli riwayat yang dikenal Bukhari, Muslim. Tapi sebelum Bukhari, Muslim sudah ada belum imam? Sudah banyak. Imam Syafi'i termasuk nggak imam ahli riwayat? Masuk. Maka ada istilahnya rawahu Syafi'i.
Ya. Salah satu buku favorit saya itu judulnya Udah baca belum? Jangan-jangan di majelis ulama Indonesia nggak ada kitab Berarti antum dipertanyakan juga nih Syafi'i. Maaf loh Ustaz ya. Kita ini ngaku Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, tapi buku Imam Syafi'i kita nggak punya ya. Kenapa tidak populer kitab di kalangan thalib santri? Karena kitab itu mencakup banyak ilmu. Di situ ada riwayat hadis, ada ilmu fikih, macam-macam ilmu. Apalagi Ar-Risalah, itu induknya usul fikih. Maka tidak mungkin seorang santri pemula baca kitab Cuma ada yang sudah naik ke Fathul Mu'in, naik ke Kifayatul Akhyar, naik ke kitab-kitab yang lumayan standar, nggak mau naik lagi, berhenti di kitab-kitab itu. Minimal naik ke Al-Muhazzab, Minhaj, ya kan? Ntar naik lagi kitab biar mantap gitu. Kalau kita lihat nih, akidahnya Imam Syafi'i ngikutin akidah Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Persis kayak Imam Syafi'i. Istawa itu ala ma aradahullahu wa rasuluh. Sama mereka ngomong begitu berdua. Istiwa, apa arti istiwa? Jangan diartiin dulu. Ala ma aradahullah, sesuai dengan apa yang dikehendaki, dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Yang Allah maksud kira-kira istawa apa? Tahu gak? Kan gak bisa konfirmasi langsung sama Allah. Bisa gak? Wah, sholat dulu 2 rakaat konfirmasi. Bisa gak? Mau nikah kali ya. Rasul, dari kalam Nabi ada gak penjelasan istiwa? Gak ada, cuma kalamnya istawa, udah selesai. Ini berarti menyerahkan makna kepada apa yang Allah mau dan Rasul mau. Disebut dengan 2 istilah, tafwid atau tawakuf. Tafwid menyerahkan makna, tawakuf berhenti cari makna. Nah, tawakuf itu dipopulerkan oleh Imam Hanbali nanti, namanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-I'tiqad. Beliau mengatakan wa tarku ta'arrud li makna, meninggalkan kecenderungan mencari maknanya. Ta'arrud li makna, itu namanya tawakuf. Dia tawakuf. Mirip gak dengan tafwid? Mirip dengan tafwid, sama aja, beda istilah aja. Ada istilah lain gak? Ada. Guru saya Maulana Syekh Hasan itu menyebutnya takwil tapi qarib. Takwil tapi qarib atau ijmali. Loh kok disebut takwil? Kan ini gak nakwil. Ini takwil. Istawa itu bahasa Arab artinya istiqrar wal julus wal qu'ud, duduk. Maka ada seorang mujassim, bukunya sekarang dicetak di Saudi, namanya Ad-Dashti. Ad-Dashti nulis kitab Isbatul Julus wal Qu'ud lillahi tabaraka wa ta'ala. Kira-kira gimana itu Ustaz? Menetapkan bahwa Allah benar-benar duduk dan julus. Dan itu mereka klaim sebagai akidah Ahlus Sunnah. Yang bagus dulu Imam Syahrastani di Milal wa Nihal beliau mengatakan ini disebut musbitis sifat. Musbit sifat, penetap sifat itu ada banyak alirannya. Ada mujassimah, ada ahlul hadis. Ahlul hadis yang dimaksud beliau ini beda dengan mujassimah. Tapi mujassimah banyak nyusup ke ahli hadis. Nyusup lewat tokoh namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ada 2 kitabnya, saya beli waktu 2014 saat umroh. Ya, lagi pameran waktu itu. Mereka cetak bagus-bagus. Ar-Raddu alal Bishr al-Murisi, yang kedua Ar-Raddu alal Jahmiyah. Itu ganas kitabnya. Bahkan menyebutkan hal-hal yang enggak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Utsman bin Sa'id Darimi. Ini bukan Imam Abu Abdullah Darimi, kawannya Bukhari. Imam Bukhari nama kawannya siapa? Abu Abdullah Ad-Darimi, Muhammad Ad-Darimi, wafat setahun sebelum beliau, 255. Bukhari 256. Penulis kitab Sunan Ad-Darimi,
kitab yang ketujuh, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Muwatta, Sunan Al-Kubra, Musnad Ahmad. Ya. Gimana Ustaz? Orang yang ngaku nyunah udah khatam belum Sahih Bukhari? Tanya aja mereka ya. Muslim khatam nggak? Katanya tamat luar negeri nggak Ustaz? Katanya tamat Madinah, ya. Katanya tamat kampungnya Nabi. Khatam dong minimal Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari juga nggak khatam. Ternyata di Sahih Bukhari, kemudian di kitab beliau tentang khalqu af'alil ibad, ya, itu ada takwil di situ. Minimal takwil lughawi, ya. Takwil qarib banyak sekali. Nah, kembali ke taklim tadi. Saya kalau ngomong istiwa itu ma'lum fil lughah. Itu maksud Imam Malik. Kan ada orang datang. Kaifal istiwa? Bagaimana sih istiwa? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa ma'lum fil lughah. Bahwa dalam bahasa salah satu maknanya duduk. Terus kalau diruntut, berapa makna istiwa? 15 makna. Anehnya apa Ustaz? Ibnu Taimiyah mengerti itu. Dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, dia nukil bahwa ada 15 makna. Tapi kenapa dari 15 makna itu yang dia pilih istiqrar? Istiqrar itu apa istiqrar? Julus, duduk. Dulu Utsman bin Sa'id Darimi terpengaruh oleh seorang tokoh mujassimah karramiyah namanya Muhammad bin Karram. Wafatnya sama dengan Darimi 255. Itu Imam Mujassim Khurasan. Dia ahli hadis. Nah, ini parahnya di situ. Tapi ketika ketahuan dia mujassimah, ditinggalkan gelar ahli hadis itu oleh para ulama. Muhammad bin Karram ini ngomong persis seperti yang dikatakan Utsman bin Sa'id Darimi dan diulangi kembali oleh Saghuni. Tuh pusing kan nyebutin nama banyak, ya? Ada Saghuni, ada Abu Ya'la, Masya Allah banyak banget tuh, ada beberapa. Terakhir Ibnu Taimiyah, apa kata dia? Allah istawa itu mumasah. Apa arti mumasah, Bu ya? Ini bersentuhan kan Ibu ya? Kalau duduk bersentuhan nggak? Bersentuh? Bersentuh. Kata dia, istiwanya ya mumasah, bersentuhan. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana persentuhannya. Ya salam. Katanya nggak boleh mikirin tentang zat Allah. Ini dia ngundang-ngundang kita mikirin zat, benar nggak? Itu mengundang sekali. Bermakrifat kepada zat boleh, tapi memikirkan zat nggak boleh. Beda nggak? Makrifat zat itu sufi, makrifat sifat itu para ahlu kalam. Itu aja bedanya. Maka ahli akidah ini selangkah lagi jadi waliullah. Kalau nggak jadi wali setan, sok pinter sendiri gitu. Nauzubillah ya. Kita berlindung terus supaya tidak merasa pinter ya. Itu paling berat untuk seorang alim ya. Kalau saya bukan orang alim Ustaz, cuma nukil kalam-kalam orang alim. Jadi Imam Asy'ari apa akidahnya? Berarti yang pertama adalah adamut tajsim, tidak menjisimkan Allah. Tapi beliau juga keluar dari Mu'tazilah yang mereka ta'til. Ta'til itu ketika ketemu ayat istiwa, apa kata mereka? Allah gak ada istiwa. Istiwa laisa min sifatillah. Aliyat laisa min sifatillah. Siapa yang ngomong? Mu'tazilah. Ayah tirinya Abu Ali al-Jubai ini hafiz Quran. Jangan dikira Mu'tazilah gak hafiz Quran. Dia hafiz Quran ini. Apa kata dia? Al-istiwa laisa min sifatihi, la yaliku bijalali. Ini kata Abu Ali al-Jubai. Macam-macam kalam dia. Akhirnya dia menafikan istiwa sebagai kalam Allah. Asy'ari menentang itu. Apa kata Imam Asy'ari? Al-istiwa nusbituhu lafzan. Secara lafaz wajib diisbat. Tapi secara makna serahkan kepada Allah. Ternyata ini periode Baghdad. Jadi beliau ketika berbicara di periode Baghdad, beliau mengambil jalur tafwid.
tafwid atau tawakuf, atau menyerahkan makna hanya kepada Allah. Ketika beliau di Basrah, di kampungnya sendiri, keluar dari Mu'tazilah, beliau kan masih berguru dengan Imam Junaid, Imam Ruwaim, Sufi, ya. Begitu juga berguru kepada Zakaria As-Saji, murid langsung Imam Ahmad. Murid langsung nih, orang Basrah ngaji ke Baghdad. Kata Imam As-Saji, inilah akidah Imam Ahmad, kira-kira begitu. Maka dia abadikanlah kalam ini dalam kitab Al-Ibanah, halaman pertama, bahwa i'tiqadnya Imam Abul Hasan Asy'ari adalah i'tiqad yang diriwayatkannya dari murid-murid Imam Ahmad bin Hambal. Jadi akidah dia akidah Imam Ahmad bin Hambal. Tapi masalahnya kelompok Mujassimah ngaku akidah mereka juga akidah Ahmad bin berarti masalah riwayat. Masalah riwayat. Oke, sekarang kita uji rawinya. Rawi mereka siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, yang sudah terpengaruh oleh Karramiyah. Dan dia tidak talaki secara ilmu akidah kepada Imam Ahmad, cuma meriwayatkan sunnah. Beda dengan Zakaria As-Saji, dia meriwayatkan ilmu ilal, bahkan akidah Imam Ahmad bin Hambal. Berarti kita ikut siapa nih? Zakaria As-Saji atau Utsman bin Sa'id Darimi? Jadi silakan kul ma syi'ta, klaim saja yang mereka mau, tapi kita sanadnya begini. Kira-kira begitu. Jadi gak usah pusing-pusing, oh kami jalur Imam Ahmad, jalur ini. Gak usah jauh-jauh. Orang tarekat sufi aja zikirnya sama. Itu kalau sudah generasi ketiga ada perubahan kok. Selalu memaklumi, dia bilang, oh wajar Syanu lewat ini, jalur si fulan. Di mazhab Syafi'i kan ada mazhab Khurasan, ya Ustaz ya? Ada mazhab Baghdad, ada mazhab Hijaz, ada mazhab Mesir. Ya, ada di Imam Syafi'i sendiri ada qaulul qadim, qaulul jadid. Contoh nih, maghrib di sini gimana? Habis maghrib langsung qomat gak? Apa azan maghrib langsung qomat gak? Oh, berarti pakai qadim dong, ya. Kalau di Padang tuh pakai jadid. Habis azan langsung qomat, habis salam lantas jalan. Ya, itu bagi yang suka jalan ya. Ya benar, itu qaulun jadid. Tapi Imam Nawawi dalam Al-Minhaj mengatakan Al-Azhar, dia nggak bilang itu yang terkuat. Kayaknya ini yang cocok nih, yang Azhar yang jelas, ya, yang zahir. Pakai aja yang qadim. Ya, nah, repot kan kalau kita pakai yang jadid, repot sekali. Kecuali antum tinggalnya Perancis. Maghribnya jam 10, subuhnya jam 3. Pendek gak tuh? Habis maghrib langsung isya boleh. Bagus. Baik. Apa tadi pertama apa? Nafyul tajsim. Yang kedua isbatus sifat. Menetapkan sifat. Yang ketiga admut ta'til, tapi tidak mentaktil, ya. Takwil masuk mana? Takwil itu udah furu'nya. Jadi bagi kita takwil itu nggak wajib. Takwil itu cuma solusi. Kalau orang sudah terjebak pada tajsim, baru kita kasih takwil. Saya nggak suka takwil, Ustaz. Nggak suka, sama sekali nggak suka. Karena repot, banyak masalah nanti. Yang saya suka apa? Langsung aja katakan. Seperti Imam Syafi'i berkata, Imam Malik berkata, Imam Ahmad berkata, ala ma aradahullahu wa rasuluh. Kita cek kelompok Mujassim, dia pakai kalam itu juga. Tapi mereka pelintir maknanya. Yang dimaksud Allah dan Rasulnya itu benar-benar istiwa, duduk. Nah, kan beda. Berarti dia sendiri mencoba menggiring teks kepada hawa nafsunya. Padahal teks itu kan ala ma aradahullah wa rasuluh. Sesuai yang Allah maksud, yang Rasul maksud. Siapa yang tahu maksud Allah dan Rasul di situ? Kan nggak ada yang tahu. Ada hadis Nabi memaknai istiwa. Jadi kalau nggak penting-penting amat, kita nggak usah menerjemah yadun, ya. Tapi kalau orang sudah mulai berkembang nih bab tajsim, baru kita pakai takwil itu, ya. Minimal takwilnya takwil qorib dulu. Yaduhu laisa kayadina. Wah, tangannya bukan kayak tangan kita, tapi masih kebayang tangan kan? Tuh gawat.
Tapi hati-hati antum, saya bilang yaduhu kudrah, tangannya kudrah. Kebayang kudrah nggak? Kekuasaan raja. Itu tasbih lagi, namanya tasbih maknawi. Maka kita tidak mentasbih. Nah, ini usul berikut. Ada mutasbih lafzan wa ma'nan. Udah berapa tuh? Nah, silakan buka kitab Imam Baihaqi tentang manaqib al-Imam Syafi'i. Persis sama itu. Nanti ada babul i'tiqad. Bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melarang belajar kalam, tapi dipelintir oleh kelompok sebelah. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid. Ya. Hukumku terhadap ahli kalam, mereka dipukul dengan jarid. Mereka mau pukul Ustaz Arnaf tuh karena dia bahas kalam. Kan tuh bahas kalam, mau dipukul mereka. Jadi ini dijadikan legitimasi untuk boleh mukul ustadz yang beda faham. Bahaya, ini next akan bertambah. Mereka akan eksploitasi teks itu. Antum siap menghadapi itu? Maka sebelum itu terjadi, kita harus mendewasakan umat dulu. Biar nanti, wah Imam Syafi'i pukul mereka gitu. Emang ada riwayat Imam Syafi'i mukul mereka? Kan nggak ada. Terus teks ini didapat di mana? Di kitab Manaqib Imam Al-Baihaqi terhadap Imam Syafi'i, ya. Manaqib al-Imam Syafi'i al-Lafahu al-Hafiz al-Kabir Al-Baihaqi. Itu kitab yang biasa kita kaji juga di ribat, ya. Apa kata beliau? Ini kalam di sini maksudnya Hafaz al-Fard, seorang Qadariyah Mu'tazilah. Jelas orangnya. Berarti kalam sendiri mengalami perubahan makna nggak? Kalam di abad ketiga itu kan si Hafaz al-Fard, kemudian ada satu lagi Bishr al-Murisi, itu sempat berdebat dengan Imam Syafi'i. Bishr ini wafat 218 sama dengan Al-Ma'mun. Imam Asy'ari wafat 233. Maka yang dia maksud kalam oleh Imam Asy'ari beda dengan kalam Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Barangnya udah beda, istilahnya sama. Cuma sayang, teks abad ketiga dibawa ke abad ke-4, apalagi dibawa ke abad berapa nih? 15. Nggak nyambung, ya. Katanya belajar ilmu tafsir, ilmu ta'wil, tapi kok nggak diterapkan, ya. Jadi tantangan kita benar-benar banyak nanti para masyayikh, para ustadz mendewasakan umat. Kalau bisa jangan sampai terjadi cekcok, ya, pertengkaran. Ya debat-debat panas dikit nggak apa-apa lah. Ini pakarnya di samping saya. Alhamdulillah udah mulai bersuara. Kalau dulu di belakang mulu, kan. Alhamdulillah. Emang harus bersuara karena mereka sudah mulai mengeksploitasi imam kita. Terus antum takut, Ustadz, kita nggak mau ribut mulut nggak apa-apa, ribut tonjok ya jangan. Kecuali udah sampai masanya nanti jihad terakhir. Jangan takut juga, Ustaz. Kalau sekarang ngajak jihad mau nggak? Pada takut, ingat bini semua. Kalau udah datang masanya ada panggilan jihad, ya kita jihad. Sekarang jihadnya jihad mental, Ustaz. Aneh kasih tahu. Antum kuat gak mentalnya? Mental kuat, bisa dihantam pakai otak, bisa pakai spiritual. Kuat gak mentalnya? Dibenci jamaah, paling jamaah dia aja, ya. Jamaah yang asu aja kan gak bakal benci antum, ya. Ustadz, antum gak takut nanti dibenci mereka? Ngapain takut? Kita kan beramal bukan karena benci dan cinta makhluk, tapi karena kita tahu bahwa ini jalan kebenaran. Tapi bukan, kita gak nyebut ini paling benar, Ustaz. Kita tahu ini jalan yang benar. Yang paling benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak boleh jualan surga juga lah, ya. Panitia surga ente gitu, ya. Itu yang paling penting tuh. Ada berapa tadi, boleh diulang? Ada ada mutajsim. Tajsim ini beda dengan tasbih, beda. Tajsim ini masih zahir. Yang kedua, isbatus sifat. Yang ketiga, ada muta'atil. Yang ketiga, ada tasbih. Ini 4 ini usul. Itulah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Dirangkumlah oleh Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari itu bukan buat akidah baru, seperti yang beliau katakan, ini adalah akidah para imam, terutama Ahmad ibn
Alhamdulillah. Kira-kira begitu ya. Gimana Ustaz Menda?